Assalamualaikum Bapak Guru hebat. Hari ini kita akan membahas modul 1.1 tentang refleksi diri. Makna pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan merupakan sebuah proses tuntunan untuk hidup kembangnya murid, lahir dan batin, agar mereka menjadi murid yang merdeka dan bahagia sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan seyogianya mengikuti kebutuhan murid sesuai zamannya, sehingga mereka bisa merasakan tumbuh kembang yang baik sesuai kebutuhan dan kondisi lingkungan sekitarnya. Tiga semboyan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu Ingar Sosong Tulodo, di depan memberi suri tauladan. Yang kedua, Iman Dio Mangunkarso, di tengah memberi semangat atau inspirasi. Dan yang ketiga yaitu Tuturi Handayani, di belakang memberi dorongan moral. Dari ketiga semboyan tersebut, tentunya kita sebagai pendidik hendaknya memiliki suri tauladan yang baik untuk murid. Selain di tengah-tengah kesibukan kita sebagai pendidik, kita juga bisa memberikan semangat atau inspirasi yang mendukung murid, agar mereka terus memiliki semangat belajar untuk bisa mencapai kesejahteraan dan kebahagiaannya sesuai dengan kodratnya. Selanjutnya, sebagai pendidik, kita juga harus memberikan dorongan moral kepada murid, agar mereka bisa mengenali dirinya, sehingga mereka memiliki kepercayaan diri dan bisa menjadi manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatannya sendiri, baik kekuatan lahir maupun batin yang tidak tergantung kepada orang lain, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, cakap, kreatif, mandiri, berilmu, sehat jasmani dan rohani, serta murid yang memiliki tanggung jawab. Tiga kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu kodrat keadaan. Kodrat keadaan ini termasuk dalam kodrat alam dan kodrat zaman. Kedua, ada prinsip perubahan yaitu asas trikon yang merupakan kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Yang ketiga, ada budi pekerti. Budi pekerti ini merupakan budi yang termasuk ke dalam cipta, rasa, dan karsa. Dan pekerti yaitu terdiri dari tenaga. Kodrat keadaan terdiri dari kodrat alam, yaitu bagian dasar dari pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Di sini pendidikan disesuaikan dengan keadaan lingkungan murid. Kemudian ada kodrat zaman, bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama, muatan pendidikan dan cara belajar di zaman kita saat menjadi murid dan di zaman sekarang tentunya sangat berbeda. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik harus bergegas untuk beradaptasi terhadap kodrat zaman untuk membantu peserta didik kita mencapai selamat dan bahagia. Prinsip perubahan yang termasuk ke dalam asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas yaitu pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dan dengan perencanaan yang baik. Konvergensi yaitu pengembangan pendidikan yang bisa diambil dari berbagai sumber dengan menyelesaikan kebutuhan dan potensi yang dimiliki peserta didik. Konsentris yaitu bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Budi pekerti sangat penting ditumbuhkan pada murid karena budi pekerti merupakan hasil dari pikiran, perasaan, kehendak, dan tenaga. Dengan memiliki budi pekerti yang baik, murid tentunya dapat menjadi manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatannya sendiri, baik kekuatan lahir maupun kekuatan batin, yang mana mereka tidak akan tergantung kepada orang lain. Pembelajar dan pembelajar. Sebagai pembelajar, tentunya saya akan menjadikan murid saya merdeka lahir dan batin sesuai dengan kodratnya dan mengikuti perkembangan zamannya. Sebagai pembelajar, saya akan terus berusaha belajar sepanjang hayat sesuai dengan kemampuan dan kodrat yang saya miliki. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.